Halo semuanya, sebelum kita mulai Paranormal Experience, gue mau cerita dulu. Gue lagi sibuk-sibuknya ngurusin stand up comedy karena mau ada show. Dan gue udah nyiapin semuanya dengan matang biar show-nya sukses. Mulai dari materi yang oke, venue, dan tentunya kesehatan. Makanya belakangan ini gue lagi sering makan yang sehat-sehat biar tetap fit pas lagi di atas panggung. Nah, untuk nutrisinya nih, biar seimbang, gue selalu minum Greenfields Yogurt Drink. Terbuat dari susu segar Greenfields dan mengandung bakteri baik hidup serta sumber serat pangan atau dietary fiber yang baik untuk kesehatan pencernaan. Yuk kita cobain nih. Karena dibuat dari bahan berkualitas terbaik, Greenfields Yogurt Drink cocok untuk kalian yang butuh minuman sehat tanpa ribet. Dilengkapi dengan kandungan kalsium, fosfor, dan zinc, bantu meningkatkan kesehatan dan kekuatan tulang. Greenfields Yogurt Drink dibuat di pabrik dan peternakan sendiri secara higienis tanpa sentuhan tangan, jadi kualitasnya dan kebersihannya terjamin. Rasanya banyak, original, blueberry, strawberry, mango, peach, mixed fruits, leci, banana, bahkan soursop dan berry leci dengan cita rasa asam dan manis yang pas sesuai dengan lidah orang Indonesia. Packaging botolnya simple, praktis, dibawa kemana aja. Beli Greenfields Yogurt Drink di minimarket dan supermarket terdekat. Cek at greenfields.id untuk info selengkapnya. Sorry, ini siapa ya? Bilang bang. Hah? Dari tadi gue di sini. Oh iya, mau cerita. Mau cerita. Kan gue udah minum nih. Gue juga mau. Lo mau yang mana? Yogurt Drink original. Ya, oke, ini yang original. Ya, jadi sikat Gil, let's go, mari. Enak ya? Mantap. Ayo kita dengerin ceritanya Gilang. Kita sudah bersama salah satu narsum yang sempat main. Waktu itu datangnya sama teman gue, si Mister, karena Doi ini sering ngisi di podcastnya teman gue ini di Do You See What I See. Tapi hari ini dia datang sendirian. Kemarin baru kontak-kontak sama Reja ya. Iya. Kata ada cerita, mau diceritain hari ini. Sikat, let's go. Yang sempat nonton sama Gilang kemarin itu soal yang kosan ya. Iya, kosan. Itu juga serem banget sih itu sih. Sempet ini juga kan bocor ya mic-nya. Iya itu. Mister bilang sama gue waktu itu sempet bocor mic-nya katanya. Yang bener mana di mic gue lagi katanya. Lo lapar kali lo ya? Bukan bang, mana ada. Ya? Itu kan bukan di perut, taruhnya di dada kan. Bukannya lambung lo di sini? Iya. Di leher sih agak naik dikit. Oke, setelah videonya tayang kemarin, ada respon nggak dari orang-orang gitu? Banyak. Oh iya, pada yang kenal lu atau gimana? Ada yang kenal, ada yang memang nanya gitu kosannya di mana, kosannya di mana. Dan nggak ada apa-apa tapi ya? Nggak ada kayak tiba-tiba didatengin apa? Nggak ada, gitu, aman. Karena udah lewat juga ininya ya? Aman. Kemarin tuh kosan, sekarang apa? Kampus. Oke, let's go. Jadi awalnya ini gue ngampus di situ pada tahun 2013. 2013 gue ngampus di situ. Kampus gue ini tuh latar belakangnya ya. Dia tuh tahu dibangun tahun 94. Waktu itu gue googling tahun 94 berarti sekitar 28 tahun yang lalu ya. 28 tahun. 28 tahun sebelum kampus ini dibangun itu tadinya itu pemakaman yang cukup luas gitu bang, areal pemakaman, tapi udah nggak kepake. Jadi dulunya kuburan? Iya kuburan, areal dijadiin pemakaman. Kampus? Iya diratakan terus dijadiin kampus. Itu menurut warga-warga sekitar lah. Entah gimana ceritanya ya mungkin dialihfungsikan menjadi bangunan kampus. Oke. Kampus gue ini berada di kawasan industri bang, jadi yang pastinya itu nggak ada bangunan-bangunan, nggak ada rumah-rumah warga lah di sekitarnya, cuman ada beberapa PT aja di situ. Dan yang unik ini kampus gue berada di tepi pantai. Jadi waktu itu makanya gue kasih judul kampus tepi pantai, karena emang letaknya di tepi pantai. Terus pas gue mau nulis cerita ini tuh, emang cerita ini tuh kan emang kejadian-kejadian horor, part-part atau bagian-bagian yang emang gue ngalamin sendiri dan teman-teman gue alamin. Jadi gue jadiin satu di situ. Jadilah satu cerita. Lo dari awal masuk, lo udah tahu belum kalau ini dulunya kuburan? Nggak tahu kan, itu baru banget tahu gue. Oke, kita nggak usah sebutin kampusnya di mana, kita nggak usah sebutin tempatnya di mana. Tapi intinya adalah ini kampus dulunya kuburan ya, iya, terus, dan di tepi pantai. Oke, terus? Ya intinya di luar Pulau Jawa lah ya. Oke. Kejadian pertama itu ada pada saat gue baru masuk bang semester 1. Nah ini pertama kali gue belum tahu nih kampus gue tuh sebenarnya angker. Karena kan memang kampus gue tuh kalau siang-siang nih enak udaranya lah. Hawanya itu enak, angin, sepoi-sepoi kan angin pantai.
Terus jauh dari kata seram lah, kampus favorit juga kan di provinsi itu. Ya pokoknya nggak ada kesan serem-seremnya lah ibaratnya. Tapi waktu itu kan lu kan ngekos dan kosannya serem gitu. Itu bukan, itu kosan semester 4. Jadi gua Berarti sebelum mengalami kejadian kosan, itu lagi kuliah tapi udah di tengah-tengah gitu ya? Ya. Oh iya, oke. Terus. Nah, ini tuh semester 1 nih, gue baru-baru masuk. Kebetulan waktu itu gue Marian teman gue. Nah ini nama-nama teman-teman gue nggak ada yang gue samarin ya, jadi bener. Jadi buat menjaga keaslian cerita inilah ibaratnya. Tapi mereka udah tahu lo mau cerita? Udah tahu insya Allah. Nah gue diajakin Rian pada malam itu buat ngerjain laporan bareng di kampus. Jadi laporan praktek. Kita tuh setiap minggu tuh ada laporan praktek, sesudah praktek. Nah, Rian ngajakin nih malam-malam sekitar jam 8 waktu itu kita berangkat ke kampus. Nyampe kampus, Rian nih parkiran motornya, gue goncengan kan ya. Rian parkirin motornya di kantin, padahal itu ada parkiran kan, tapi biar dekat. Soalnya posisi kantin ini ada lu kalau masuk gedung kampus gue, areal kampus, di sebelah kiri ini ada gedung aula gede, sebelahnya lagi ini baru parkiran motor. Enggak, kantin, parkiran motor ada di kanan. Jadi kan kalau parkiran motor jauh jalannya. Parkirnya di kantin. Rian langsung parkir depan kantin dekat. Kayak kita singkat cerita ngerjain laporan di kantin kan. Posisi gue waktu itu sama Rian itu berhadapan-hadapan bang, depan-depanan. Pangku-pangkuan nggak? Enggak, pegang-pegangan dikit sih. Terus gue ngadep ke gedung aula, karena kan emang sebelah-sebelahan. Gue ngadep ke gedung aula, Rian ngadep ke sebaliknya, ngebelakangin aula. Pada malam itu, si Rian nyetel lagu nih sambil ngerjain laporan kita. Si Rian nyetel lagu dari laptopnya. Nah tiba-tiba gue denger suara dem dari arah gedung aula. Refleks gue bilang sama Rian, coba deh kecilin deh suara lagu lo. Iya ada apa sih kata dia gitu. Gue nanya langsung sama Rian, di gedung aula lagi ada yang latihan kesenian apa gitu ya? Kata gue, nggak ada lah, gedung aula aja gelap gitu, nggak ada siapa-siapa intinya di gedung aula tuh. Kata Rian, oh yaudah berarti Rian nggak denger bang, gue doang yang denger. Itu suara lumayan jelas. Sambil ngobrol sambil terdengar nggak? Apa berhenti dulu? Berhenti, Oke. agak berhenti gitu. Kayak suaranya tuh nggak tegas tapi jelas di kuping gue bang. Terus oke lah lanjut lagi. Dikencengin lagi tuh lagunya. Lagu yang di kantin? Iya, lagu yang di laptop Rian dikencengin lagi suaranya sama Rian. Waktu itu posisi FYI itu cuman kita berdua ya waktu itu di kampus ya. Karena jadi di kantin pun sepi? Di kantin sepi, jadi cuma berdua doang kondisinya. Kalau ada orang tuh kelihatan bang di parkiran ada motor gitu. Ini nggak ada, kita berdua doang di kampus. Lanjut lagi kan, ngerjain. Berapa menit kemudian, gue kayak denger suara aneh lagi bang, kayak ada suara cewek dari arah lorong. Nah jadi di kantin terus gedung aula di tengah-tengahnya itu ada lorong buat ngarah ke area wall climbing waktu itu. Itu gelap banget lorongnya memang. Kayak ada suara cewek dari arah lorongnya. Terus gue suruh ini lagi Rian ngecilin lagunya nih, Rian kecilin lagi dah. Rian kesel nih, apaan sih lang, ngecilin mulu atau si Rian kan gitu. Udah kecilin deh. Pas dikecilin lagunya, gue kira gue doang yang denger nih, tapi pas begitu dikecilin lagunya Rian mukanya beda. Ternyata si Rian juga denger bang. Suara cewek? Iya, suara cewek nangis dari arah lorong. Rian beda tuh mukanya udah pucat kan. Udah pulang yuk gak enak nih gitu. Udah nanggung ya, biarin. Di tengah kita lagi ngobrol gitu masih tetap ada tuh suaranya. Ntar juga berhenti deh, bentar lagi juga berhenti kata gue kan gitu. Udah lanjut aja yuk. Udah pulang yuk, gue udah takut kata dia gitu. Udah gue nanggung. Intinya gue tuh nanggung bang, kerjaan gue tuh nanggung. Laporan yang gue bikin ini sisa berapa lembar lagi selesai. Ibaratnya gitu. Jadi gue tuh orangnya malas yang emang kosan terbuka laptop lagi, gue malas. Jadi gue pengen di situ tuntas langsung selesai, nyampe kosan rebahan, gue maunya gitu. Udah nanggung lah, lanjut aja ya. Mungkin karena gengsi atau apa ya udah kali ya, lanjut deh nurut sama gue si Rian. Kita lanjut lagi ngerjain. Suaranya pun benar berhenti waktu itu. Udah berhenti suaranya, suara si cewek nangis ini. Tapi setelah itu Rian gak berani nyetel lagu lagi bang. Udah hening lah, terus dia juga udah kayak was-was gitu kan, udah parno, udah lihat kiri kanan mulu, udah gak kayak sebelumnya lah. Kita dengar lagi beberapa menit kemudian suara cewek nangis lagi. Ya Rian udah ketakutan lah ya. Lang, muncul lagi lang suaranya dari arah lorong itu lagi tetap. Ayo lang pulang yuk. Nanggungnya nih 2 lembar lagi selesai kata gue.
udah ya pulang dia udah ketakutan banget karena suara itu makin gede bang suaranya. Ya gua di situ debat lah ya sama dia, intinya gua nggak mau pulang, dia mau pulang. Udah ya pulang, lu kok nggak pulang gua tinggal nih ya tadi gitu kan. Udah nanggungnya bentar aja, udah biarin aja cuekin kata gua. Nah entah gimana kan gua madep ke arah aula ya, mata gue itu ke arah ujung lorongnya bang. Nah di tengah ada suara itu dan Rian masih bacot, itu muncul kayak bayangan hitam gitu, slow motion gitu. Kayak Rian masih bacot, udah pulang yuk. Karena di bayangan gue ngerinya pas gue liat ke situ slow motion nggak gede, tiba-tiba muncul gitu. Gue nggak mau, males banget kan. Tapi kelihatannya mendekat. Iya, jadi kok kayak keluar dari lorong gitu bayangannya. Siapa yang ngeliat, lo doang atau Rian? Itu gue doang yang lihat. Oke. Yaudah, cabut kata gue. Udah gemeter juga kan di situ, masukin laptop segala macem. Itu gue langsung lari gue bang. Jadi setelah gue beres-beres segala macem, lari gue berdua ke arah motor. Nah kita tuh larinya agak gini gitu loh, keluar kantinnya gini. Oh nempel? Enggak lari. Ya, lo dua kan, gue kira 2 orang. Gini nempel. Enggak nempel? Enggak nempel, gini lah. Nah gue larinya tuh agak nyampingin lorong, agak ngelewatin lorong gitu. Lebih gede lo apa Rian? Apanya? Orangnya, bentuknya? Gede gue dong. Lebih gede, berarti lo pakai ini dong? Iya dong, ya bener deh. Gue gini deh ya, biar bulet ya. Gini kan? Sekarang posisi gue bisa ngeliat ke arah lorong itu kalau gue balik badan. Akhirnya gue balik badan kan, buat lihat ke arah lorong itu ada apa. Karena pas gue lari pun suaranya gak hilang bang. Suaranya hilang? Enggak, suaranya gak hilang. Masih tetap ada. Jadi gue nengok ke belakang, itu nggak ada apa-apa, kosong aja lorong gelap. Tapi suara masih ada? Masih ada. Gue cabut cepet-cepet sama Rian. Berarti seolah lo udah ninggalin si sosok ini ya? Enggak. Oke. Berarti dia nggak ngikut kan? Enggak. Terus? Aman sih, sampai kos juga aman. Nah itulah pertama kalinya pengalaman gue di kampus itu. Nah, tapi apakah itu pengalaman pertama lo ngelihat sosok kayak gitu? Enggak, pernah juga sih. Jadi lo ngerasa bahwa setelah sekian kali ngelihat sosok kayak gini, ya udahlah gitu? Ya udahlah, iya makanya kayak ya udah sebenarnya kayak gitu kan gak usah digubris lah ya atau apa yang menurut gue. Itu pertama kali di kampus? Ya pertama kali di kampus. Lalu? Dan pengalamannya sama teman gue nih si Rian ini. Jadi kayak wow aja gitu, nggak sendiri kan, seru lah. Dan dia juga bisa ngebuktiin bahwa ada suaranya kan? Iya bener. Sampai sekarang pun kalau ditanyain setiap ketemu apa gitu, masih inget gak begini? Terus ada lagi waktu itu teman gue Bob, teman sekelas juga, namanya Bob. Dia ini punya teman sekamar namanya Setiawan. Ya dia berdua ngekos lah biar irit gitu kan. Nah mereka berdua ini punya kebiasaan nongkrong di kantin yang tempat gue ngerjain laporan itu, buat numpang wifi atau emang sekedar nongkrong aja udah nyantai di situ karena kosannya dia ini keluar dari kawasan industri itu nggak jauh lagi. Itu kosan dia di situ deket lah sama kampus. Dia sering ke kampus nongkrong. Menurut penuturan Bob sama Setiawan, mereka tuh sering denger suara lonceng dipukul. Karena di bengkel tempat gue praktek itu ada lonceng bang, buat sebagai timekeeper kalau kita mulai praktek, mulai istirahat atau mulai mau briefing pulang gitu kan, itu selalu dipukul gitu lah caranya. Jadi loncengnya lonceng manual, bener-bener teng kenceng banget. Dan itu jauh jaraknya dari kantin tuh lumayan jauh. Itu kedengeran sampai kantin katanya, kok bunyi ya? Padahal pada saat itu nggak ada orang di bengkel. Di bengkel lagi nggak ada yang praktek, tapi lonceng itu bunyi. Nah saking seringnya kejadian itu berulang, kepo lah nih si Bob sama Setiawan. Ini bener nggak sih nih? Nggak ada orang apa ntar ada orang gitu kan, mau mastiin. Disamperin lah sama si Bob sama Setiawan ini ke depan bengkel. Jalan lah mereka kan ke depan bengkel. Dan emang bener, setelah bunyi itu mereka samperin itu bengkel masih gembok bang. Digembok dan nggak ada orang sama sekali. Berarti kan kayak ada yang mukul si lonceng ini dong. Tapi siapa nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena emang digembok. Gembok itu gembok gede banget, gembok kapal. Terus waktu itu si Bob cerita, terus dia ini lagi praktek nih. Lagi praktek di bengkel gue nih. Jadi bengkel gue ini bayangkanlah workshop mesin gitu, gede gitu bang, panjang, terdiri dari ratusan mesin di tengahnya. Itu tuh dibagi jadi beberapa sektor mesin. Kayak ya ibaratkan gampangnya mesin pemecah, mesin pemotong, mesin pengasah lah ibaratnya gitu. Jadi sektornya masing-masing. Waktu itu si Bob ini lagi dapat jadwal praktek bubut. Jadi bubut sekelas gue itu bubut itu mesin, ada suatu mesin namanya mesin bubut. Jadi si Bob ini lagi dapat praktek jadwal bubut. Sekelompok itu 5 orang, jadi kelas gue 30 orang dibagi 5-5 gitu loh bang. Dibagi 5-5 kelompok. Bob dapat jadwal bubut, apesnya dia itu nggak kebagian mesin bang waktu itu. Entah gimana ya jadwalnya lagi rancu apa gimana, bentrok lah sama kelas lain.
Jadi mesin itu ada berapa belas, nah dia nggak kebagian, kelompoknya si Bob ini nggak kebagian mesin. Padahal kalau buat dapat tugas di kelas itu harus pegang mesin nih. Iya, karena emang kita ini kan emang kampusnya 2 minggu praktek, seminggu teori, jadi lebih banyak di lab gitu loh Bang, dibanding di kelas belajar. Waktu itu nggak dapet, akhirnya janjian lah sama dosen buat praktek sore sampai malam, jadi kayak shift 2 lah. Intinya yang normalnya udah pada pulang ya mereka baru pada mulai praktek, janjian sama dosen begitu. Nah pada suatu malam mereka lagi praktek lah kan. Mereka lagi praktek asik-asik ditemenin sama dosen instrukturnya juga. Posisi si lonceng ini kan di tengah-tengah sentral banget ya, sentral dari bengkel gue ini. Nah posisi sektor bubut itu nggak jauh dari si lonceng ini, jadi kayak bersebelahan gitu loh. Si Bob sama yang teman-teman gue yang lain lagi pada praktek, tiba-tiba di situ tuh ada mesin fingerprint itu bunyi sendiri, ya dimencet Bang. Mesin fingerprintnya bunyi, mereka pada ngelihat dong ke arah fingerprint itu. Fingerprint itu kebetulan, absen kan? Iya. Fingerprint itu kebetulan searah sama lonceng, jadi lonceng di sini, fingerprintnya di sini. Mereka ke arah fingerprint ngelihat, pas lagi bengong gitu kan, apaan nih? Tentang bunyi suara lonceng. Loncengnya kan di sebelah fingerprint, berarti semua orang ngelihat kalau itu goyang. Jadi kayak ngeliat langsung ke lonceng. Pas ngeliat ke lonceng, itu loncengnya goyang Bang. Kayak abis dipukul. Tapi nggak ada orang. Anehnya lagi, si pemukulnya itu masih ngegantung rapi di situ. Tapi loncengnya goyang. Kayak baru habis dipukul. Berarti logikanya itu bukan dibunyiin dari pemukulnya. Nggak tahu pakai. Tapi dari luar lonceng. Iya. Maksudnya kalau dibunyiin pakai pemukul lonceng itu juga ikut ngayun dong. Iya benar. Tapi ini cuma loncengnya doang. Loncengnya doang, pemukulnya masih ngegantung rapi di situ. Berarti ada yang bunyiin pakai hal lain, pakai barang lain. Nah itu berapa orang yang nyaksin? Itu 5, 6 sama dosen. Dosennya juga? Dosennya juga kayak udah biasa. Kayak udah biarin, lanjut aja. Masih ada sejam lagi kata dosennya baru bisa pulang. Berarti memang bunyi lonceng yang didengar sama temen lo itu juga berarti sama dong ya? Sama. Oh, ini lonceng yang sama memang? Lonceng yang sama memang, cuman ada satu itu doang, nggak ada lagi. Oke. Lanjut ya ke cerita gue juga nih sama teman-teman sekelas gue. Waktu itu, ini semester berapa ya gue lupa, semester 2 lah ya kalau nggak salah ya. Gue waktu itu lagi dapet jadwal teori nih, berarti di kelas, waktunya di kelas bukan praktek. Waktu itu gue lagi jadwal teori, tapi dosennya ini satu matkul ada dosen satu matkul ini berhalangan. Jadi diganti ke malam, janjian kita malam akhirnya. Udah kuliah malam lah, ada jam kan, jam 8 malam waktu itu. Kita sekelas ke kampus lah tuh, rame-rame kan. Ketemu di kampus lah ibaratnya. Waktu itu nggak ada siapa-siapa lagi, cuman kelas gue doang di kampus. Karena kelihatan juga Bang, di parkiran itu kok ada orang kelihatan banget. Nih nunggu motor siapa ya, kayak baru datang. Ini nggak ada, jadi cuman kayak motor-motor teman-teman gue doang gitu. Dan emang kita tahu semuanya. Singkat cerita mulailah ya belajar itu kan, malam-malam itu mulai ada dosen juga waktu itu. Nah kelas gue ini posisinya ini ya kayak selayaknya kelas-kelas di gedung kampus biasa lah Bang, depan koridor. Tapi di samping kelasnya ini yang satunya lagi, sisi satunya lagi itu tempat kayak loker bekas gitu loh, loker bekas udah nggak kepake ditumpuk di situ semuanya panjang. Jadi nggak mungkin ada orang di situ lah intinya, nggak mungkin ada space buat orang di situ. Sekitar jam 9-an lah ya, itu kita sekelas kayak denger suara cewek nangis lagi Bang dari arah yang tumpukan loker nggak kepake itu. Kita lihat-lihatan dong sekelas, karena itu lagi hening posisinya, lagi ngerjain kuis kan. Kita lihat-lihatan dong sekelas gini, lihat-lihatan. Nangisnya tuh kayak sendu. Dia sedih ya, atau sendu. Kayak disiksa atau apa gitu? Enggak, sendu aja. Kan nangis kan beda-beda kan? Kayak gitu. Kalau kayak anak gue ada nangis caper, ada nangis beneran. Enggak, ini nangis sendu tapi caper sih. Soalnya sendu kita tapi caper. Soalnya kita rame-rame kan di situ. Iya bener juga sih. Iya, kita rame-rame sekelas tapi dia sendirian nangis di samping kelas itu. Kita lihat-lihatan sekelas, terus dosen notice, Pak dosen notice kayak udah lanjut gitu, biarin aja kata dosen gitu kan. Udahlah kita lanjut, dan emang bener suaranya berhenti. Berapa menit berselang bunyi lagi Bang suaranya, nangisnya kali ini makin kenceng dari arah si tumpukan loker itu. Kenceng ya, kita mulai agak panik lah ya kan. Ada yang teman gue salah satu ada kayak Pak ada yang kayak gitu lah, ngasih isyarat ke bapaknya. Udah nggak apa-apa kata dosennya gitu. Lanjut aja, nanggung, selesain aja kata dosennya gitu lah ibaratnya. Ya udah lanjut lagi tuh Bang kita.
Itu udah 2 kali suara ya. Berapa menit kemudian bunyi lagi bang suaranya si cewek ini. Tapi lu tau nggak kalau kayak kita ngomong di dalam ruangan ini kan bergema ya. Beda sama kalau ada orang ngomong di luar ruangan. Ini suaranya itu ada di dalam ruangan. Jadi kayak ngegema di dalam kelas. Kenceng. Ya kita panik dong. Makin lama makin kenceng. Iya, dan itu yang ketiga itu ada di dalam ruangan suaranya. Tadinya enggak. Enggak, tadinya di samping, kita dengar bener-bener di samping ruangan. Nah ini di dalam ruangan kelas. Ini kita sekelas lihat-lihatan kan nyari siapa yang nangis, dan itu nggak ada yang nangis. Bahkan sekelas gue waktu itu cowok semua, cuman 1 cewek. Dan itu ya dia duduk di depan, dia juga ikutan panik. Ini siapa yang nangis? Maksudnya di situ saya cuma ngeliatin kita kan lagi kayak repot gitulah. Terus dia nutup laptop si dosennya, beres-beres, dia ke arah pintu. Di depan pintu dia bilang gini, udah sekarang kalian beres-beres, semuanya kita pulang. Jadi dia keluar duluan. Kayak ninggalin kita. Bapaknya kayak ninggalin kita. Sangat mendukung sekali ya. Maksudnya kalau mau ngajak pulang ya udah rame-rame. Tapi gitu dia kelihatan ini nggak? Kelihatan takut nggak? Mungkin, cuman kan emang karena dosen. Jadi harus kelihatan cool. Terus dia pulang sendiri. Jadi dia pulang duluan, keluar duluan paling pertama. Terus kita panik langsung lah. Bodo amat aja ya keluarnya, bodo amat. Karena itu suaranya nggak hilang bang, tetap iya. ada ngegema di kelas. Tapi zaman itu tuh nggak ada yang ngerekam ya. Maksudnya paling nggak voice note Nggak gitu, ada, voice recorder. Nggak ada. Maksudnya kalau gue ada di situasi itu karena ini kejadian yang sangat aneh gitu ya. Itu tahun 2013 ya kata lo ya. Iya. 2004 mungkin handphone nggak canggih-canggih apa. Nggak. BB aja udah wow kayaknya. Cuman ya kayak gua di UI itu kan terkenal angker kan. Ya benar. Sampai waktu itu di Kaskus ada yang bikin peta hantu UI. Peta hantu. Iya. Aduh. Jadi kayak hantu UI itu di mana aja, yang kayak gimana, terus ada petanya. Oh. Jadi kalau bisa ada di toren air UI itu hantunya ini. Terus di belakang Fakultas Ekonomi itu hantunya yang ini gitu. Nah, gua kan kuliah tuh sempat yang jam 7 malam ke kampus ya, jam 7 malam sampai jam 9 gitu. Nggak pernah ada apa-apa gue. Sama sekali nggak pernah ngalamin. Di FISIP ya? Di FISIP. Apa karena FISIP gue juga nggak tahu ya. FISIP kan anaknya ya begitu-begitu aja gitu loh. Kalau mungkin di tempat-tempat lain yang agak pinggir, agak sepi gitu mungkin iya kali. Tapi gue nggak pernah ngalamin gitu. Padahal itu kampusnya angker banget. Nah, kalau lu tuh kebetulan lu ngalamin dan semua orang ngalamin juga ya? Iya. Walaupun ada cerita-cerita di UI yang kayak di zaman gua kuliah ya, kayak pada naik bis kuning. Kalau di UI kan gede kan kampusnya kan, jadi satu tempat lain ada bis gratisnya namanya bis kuning. Itu ada aja tuh yang cerita. Tadi gua habis naik bis kuning, terus gua ngelihat ke jendela ada nenek-nenek gantungan di jendela. Satu bis lihat. Iya. Ternyata emang nggak ke bawah tuh nenek. Itu nggak. Kasihan banget itu nih. Enggak, habis itu hilang katanya. Habis itu hilang. Ada aja cerita gitu yang gue denger tuh. Nah itu kan sampai kayak lo ada yang sampai bikin peta hantu UI, berarti kan itu kan karena banyak yang ngalamin kan, nggak mungkin kalau cuma 1-2 orang ngalamin tiba-tiba dia bikin peta hantu UI, berarti kan itu karena ada pemicunya. Walaupun gue nggak pribadi ya, secara pribadi nggak pernah ngalamin apapun di UI gitu. Kalau gue, berarti emang lu salah satu orang yang hoki sih bang. Nggak tahu ya. Tempat lain sih ngalamin, tapi kalau spesifik di UI gue jarang. Padahal UI angker banget ya. Makanya itu. Cerita hantu di kampus kayak lo alamin dan semua orang ngalamin, berarti ini nyebar nih? Apa gimana? Nyebar. Langsung cerita semua? Iya, dari bibir ke bibir. Tapi uniknya orang-orang sana tuh bang, orang-orang di provinsi itu, ya, emang kayak gitu-gitu tuh udah cuek bang. Udah biasa ya? Udah bodo amat. Enggak, orangnya tuh emang orang-orang itu, apa ya bahasanya ya, bodo amat lah. Emang kayak gitu, nggak begitu. Mungkin nggak merasa diganggu banget kali ya? Mereka lebih ke nggak malas ngomongin sih. Kayak lebih malas kayak ngomongin gituan, kayak udah bodo amat banget. Tapi itu lumayan ekstrim sih, nangis di dalam kelas itu. Ada yang lain ceritanya? Banyak bang. Apalagi? Ada yang paling ekstrim apa? Masih di kelas ya? Di mana? Pokoknya di kampus? Oke, gue ceritain dulu kayak biasa aja, kayak dari di bengkel lah. Di bengkel karena emang itu salah satu spot yang menurut gue paling banyak kejadiannya. Di bengkel tempat gue praktek ini, karena kebetulan gue kan mesin. Jadi kan gue lebih banyak penghabisan waktu di bengkel itu. Waktu itu ada cerita dari ini gua. Berarti lo teknik mesin? Iya, gue teknik mesin. Berarti lo jago pretelin mesin-mesin?
jago, masangnya nggak bisa. Tapi ngerti lah gitu. Ngerti. Temen gue pernah tuh gue liat teknik ketagihan dia. Kenapa? Kayak mau terus gitu. Teknik mecin lah dia kayak enak katanya. Teknik mecin. Lu teknik mesin ya? Mesin. Dia teknik mecin. Mesin. Apa nih? Ada kejadian apa kejadian. di tempat bengkel ini? Ya, waktu itu ada gue juga ya. Posisinya lagi ada gue juga. Itu tuh lagi tugas akhir bang kita. Lagi tugas akhir. Apa lagi tuh hektik-hektiknya. Nah kebetulan tugas akhir di jurusan gue ini anak-anaknya banyak yang temanya rancang bangun mesin. Jadi ngebuat mesin dari nol sampai benar-benar mesinnya tuh jadi. Males bener gue dengernya. Itu tugas akhir. Tugas akhirnya begitu bang, Bikin benar. mesin dari nol sampai jadi gue bayanginnya udah males gue. Mesinnya tapi nggak mesin gede, mesin perkakas kecil aja. Kita bikin dari nol banget sampai jadi. Nah banyak yang temanya kayak gitu dan mau nggak mau ngebuatnya di bengkel dan itu sampai malam. Dan itu sampai malam waktu itu. Tapi dibatasin nih jam 10 malam udah nggak boleh ada aktivitas. Jadi waktu itu kita lagi ngerjain di sektor las. Nah posisi bengkel mesin gue ini rada persegi panjang bang. Ini gerbang masuk posisinya. Ngelawatin mesin baru si sektor las ini. Sektor las ini paling pojok ibaratnya. Itu buat ngelas-ngelas kan? Paling ujung lah dia. Posisinya di situ. Kita lagi situ tuh rame-rame ngerjain. Ya, udah waktunya udah pengen jam 10, lama-lama udah pada bubar lah ya anak-anak kan. Waktu itu gue jalan nih sama teman gue mau ke arah loker. Nah loker ini posisinya di samping gerbang bengkel. Jadi lu masuk bengkel ini udah loker mahasiswa semua di situ. Temen tuh mau jalan dari arah sektor las ke loker. Nah, waktu itu gue berlima, ada gue, ada Bob, ada Ricky nih temen gue nih yang ngalamin ini. Dua lagi gue lupa siapa. Terus kita jalan di tempat yang jalannya itu kan kalau di pabrik kan ada tempat khusus buat jalan ya, ada line-nya gitu. Nah, di tengah mesin, di samping kiri kita itu, jadi di bengkel gue ini di pinggir-pinggirnya ada satu bagian di pinggir-pinggir itu ruangan gitu loh bang. Jadi ruangan dosen, ruangan buat penyimpanan, ruangan teori apa ruangan apa di bengkel itu ada. Kecil lah ruangannya nggak begitu gede, cuman panjang sampai bengkel itu habis itu sampingnya ruangan semua. Kita itu ngelewatin di situ lewat jalan samping kanan mesin-mesin, samping kiri ruangan itu, dan ruangannya ini tuh ke bawahnya tembok, setengahnya lagi ke atas itu kaca kayak gini nih bang, kaca-kaca kayak gini. Kaca-kaca gini ya. Nggak ada tirainya dan bisa ngelihat ke dalam kita. Lagi jalan, tiba-tiba si Ricky ini kayak astagfirullahaladzim loncat bang, dia kayak jump scare gitu, kayak takut. Kayak jump scare? Kayak maksudnya dia tuh kayak astagfirullahaladzim kayak lompat. Kayak lompat gitu deh. Terus kayak lu ngapa dan dia mukanya emang pucet banget. Abis itu gue liat beda banget. Pucet capek sama pucet yang aneh tuh beda aja gitu, kayak enggak apa-apa, ayo cepet keluar kata dia gitu. Ternyata di situ kata dia pas kita lagi jalan nih, dia ngeliat di salah satu ruangan itu ada yang gerak-gerak bang, aneh. Makin lama makin deket, terus kata dia tiba-tiba ada kayak di dalam ruangan itu ada cewek terus nempelin mukanya gitu ke kaca terus senyum lebar gitu dan kulitnya pucat katanya. Senyumnya itu lebar, udah bener-bener bukan senyumnya manusia, jadi udah ngelewatin batas wajarnya ukuran mulut manusia. Dan di situ dia langsung loncat, makanya kaget katanya di situ. Padahal itu tapi nggak ada suara, nggak ada apa. Kan biasanya gangguannya dari suara. Nggak ada, dia langsung kayak tiba-tiba aja nempelin mukanya di kaca terus senyum ke dia gitu. Kayak dia langsung kayak pucat gitu. Parah deh gue lihat kondisinya waktu itu. Shock banget. Tetap lanjut praktek? Enggak, kan udah pengen pulang. Oh iya, emang mau balik ya? Mau balik ke loker. Tetap berani datang lagi dia? Berani lah, kan mau nggak mau ya? Mau nggak mau lulus tetap ke situ. Terus waktu itu ada yang kebetulan ada yang gue alamin sendiri juga waktu itu. Itu gue lagi praktek bang. Siang-siang ya. Di bengkel juga? Di bengkel. Siang-siang nih, waktunya istirahat jam 12. Ya anak-anak pada bubar lah. Jadi di sana itu kita mahasiswa-mahasiswa di sana itu tepat waktu semua bang. Jadi waktunya lu mulai kerja lu kerja, waktunya lu istirahat, waktunya lu pulang pulang. Jadi lu waktunya istirahat itu nggak boleh kerja, dilarang di mesin waktunya istirahat. Jadi didikan gue udah kayak gitu dari dulu. Ya jadi pas waktunya istirahat ya anak-anak keluar bengkel, nggak ada yang di situ lagi karena buat apa? Kita ngoprasin mesin pun nggak boleh, dilarang. Ya udah waktu itu gue jalan lah ke arah kantin kan sama teman-teman gue dari bengkel, jalan mau ke kantin.
dompet gue ini ketinggalan. Pas gue ngeraba-raba dompet, ketinggalan. Dompet gue ada di tas, dan tas gue ada di dalam locker. Kira gue balik lah ke bengkel, bentar ya dompet gue ketinggalan. Belum jauh dari bengkel, gue mau balik. Kebetulan hari itu kondisi badan gue lagi agak nggak fit ya, cuman masih bisa buat praktek lah, masih nggak sakit banget nggak. Cuman agak emang kurang fit. Gue balik ke bengkel gitu. Nyampe di bibir bengkel itu, nyampe di gerbangnya, kuping gue itu kayak kemasukan air tuh, kayak gitu rasanya. Tapi kiri kanan langsung hilang gitu, langsung kayak kedap suara banget. Ngapa kuping gue gini ya? Terus ya gue jalan lah tetep kan, sambil kaki tuh nggak berhenti jalan, tetap masuk bengkel. Pas di bengkel kok kayak ada yang bisik-bisik bang. Pas suara itu kedap, tapi di dalam suara itu ada kayak bisik gitu, kayak nggak jelas ya, kayak gitu. Suara apa ini kata gua. Terus gua agak bingung kan, agak nge-freeze juga di situ kan. Pas ada si bisikan itu gua nge-freeze. Terus kan gua di gerbang nih, ini gerbang, gua di sini di mulut gerbang, udah masuk nih posisinya. Ini locker, gua tinggal ke locker doang ngambil. Nah pas gua mau ke locker, samping locker ini ada ruangan CNC. Iya, CNC tuh? Suatu mesin. Jadi dia tuh mesinnya itu mesin mahal gitu, jadi ditaruh di ruangan khusus. AC-nya itu banyak lah. Jadi taruh di situ. Mesin-mesin ada 5 mesin waktu itu ya di situ. Di dalam ruangan itu ada 5 mesin. Gue mau ke locker, gue ngeliat di ruangan CNC itu kayak ada ada yang lewat. Tapi ngeblur bang. Karena posisi ruangannya itu gelap waktu itu, cuman masih kelihatan karena kan emang siang-siang. Masih kelihatan jelas lah. Cuman ada ngeblur gitu putih. Dari mesin satu ke mesin yang lain kayak kehalangan. Dia pergi sekelibat. Gitu? Enggak, lewat sekelibat terus lewat lagi. Oke. Lewat lagi. Ini apa ya? Apa gua halu? Gua mikir gitu kan. Itu masih pengang ya, kuping gua masih posisi pengang. Gua ngeliat kok dia nyamperin, si bayangan ini nyamperin tiba-tiba. Kayak mau nyamperin gua gitu, ngedekat. Lama-lama jelas tuh bang. Gua nggak tahu itu cewek, nggak tahu itu cowok. Pertama itu jelas banget putih biasa. Tapi nggak ada kepalanya bang. Lo ngeliat sendiri? Gue ngeliat sendiri. Di ruangan itu? Iya, di dalam ruangan CNC itu nggak ada kepalanya. Terus kayak gue yang nge-freeze banget, terus kayak apa sih ini, langsung cepet-cepet kan, gue kayak panik lah. Begonya gue nggak langsung kabur. Jadi gue masih kayak gue mau ngambil dompet. Ngambil dompet, sempatnya penting tuh. Itu begonya. Kalau diambil sama dia? Ngambil lagi susah ya. Iya. Karena nggak punya pala, nggak bisa diajak ngobrol. Begonya gue di situ bang. Gue masih kayak nyempetin, gue ngambil si kunci ini. Kunci locker Ya. Kayak gemeteran kan, gue mau nyolok ke locker itu udah gemeteran, udah masuk. Gue inget banget ini momen ini, gue inget banget. Kayak udah tremor. Emang lo lagi BU banget kali ya? Enggak, gue nggak enak bang mau minjem sama teman-teman gue gitu. Mendingan gue pakai duit gue sendiri kan jajan. Saking sempet-sempetnya lo dia ngambil dompet. Oke, terus? Gemeteran, truk masuk. Gue buka itu locker. Pas gue buka locker, itu kepalanya di situ bang. Yang bener. Bang, itu kepalanya di situ. Jadi lu ngelihat dia nggak ada kepala. Lu mau ngambil dompet. Itu gue buka locker, itu bukan tas gue tapi kepalanya dia. Separah itu? Lu ngelihat real ada kepalanya? Real, dan habis itu gue langsung pingsan. Oh, lu black out tuh pas? Gue pingsan, gue kaget banget. Kayak gimana? Ya pucet. Cewek, ternyata cewek, dan matanya itu kayak merah. Mirip nggak sama deskripsi temen lo yang lihat nempel di kaca? Apa beda? Kayaknya sih mirip. Matanya merah apa tadi? Iya, matanya merah gitu kayak. Ini tuh keluar-keluar gitu loh bang, gue inget ya. Ini kayak apa sih dalam mata ini yang merah ini, bagian ini? Urat? Iya, apa sih di bagian yang dalam mata ini tuh keluar gitu loh bang, merah. Oh, yang di bawahnya. Nah ini ya. Itu keluar merah, terus itu tuh udah darah-darah semua. Dan ya Rambutnya? Rambut biasa hitam. Enggak, maksudnya panjang? Panjang. Kan lockernya nggak terlalu gede dong? Oh, lockernya gede bang. Oh, gede. Tas gua aja muat. Jadi lockernya locker persegi panjang. Berarti palanya di bawah, apa kegantung jadi gitu? Ada ininya, ada sekat gitu di locker ini. Di atasnya gitu. Gue ngeliat rambut, udah kayak... Rambutnya juga menjuntai gitu? Gue udah nggak... Oh iya. Detailnya itu udah nggak ini, pas gue liat... Gue langsung kayak... Plek. Gue inget-inget udah dibangunin temen gue. Lu ngapa? Wah, itu lo nggak kejedot nggak apa tuh, kan langsung jatuh kan? Ya sakit sih, cuman kayak lebih udah nggak ngerasa lagi karena emang saking isoknya. Bahaya juga kan? Maksudnya langsung jatuh gitu bahaya banget. Iya. Pingsan gitu kan? Udah.
Ya seingat gue sih semua badan lemes lah ya kayak. Berarti teman-teman lo inget tuh pernah nemuin lo Pernah. pingsan di depan loker tuh? Pernah, ingat masih. Ada cerita itu tuh? Ada, masih ingat. Dan itu gue pertama kalinya dalam hidup gue pingsan karena hal itu. Itu saking kagetnya. Tapi ada ceritanya nggak sih kenapa itu perempuan, kenapa dia nangis? Ada penjelasan backstory-nya nggak dari orang yang udah lama di sana atau apa gitu? Ada, dan gue baru tahu setelah kuliah ini. Emang gue nggak tahu tapi bener apa enggak ya bang ya? Iya. Ini menurut penuturan orang-orang dalam tanda kutip bisa. Orang-orang ini berarti bukan 1-2 doang, ada udah banyak yang ngomong. Tapi sama yang dibilang? Yang dibilang sama, karena di daerah areal kampus gue ini tuh katanya memang kerajaan katanya, cuman kita nggak tahu pastinya. Memang udah kerajaan jin itu di situ. Tapi kenapa perempuan dan nangis itu nggak tahu. Kan ada yang kayak misalnya, wah ini kuburan, soalnya dulu tuh kayak tempat penyiksaan, yang ini, yang itu, enggak ya? Nah malah ada backstory di ruangan CNC itu yang pertama gue ngeliat bayangan bolak-balik itu. Tapi nggak ada hubungannya juga, maksudnya. Jadi story-nya nih emang ruangan itu sebenarnya udah dicap paling angker di bengkel, ruangan CNC itu dicap paling angker di bengkel. Karena dingin kali ya? Iya karena dingin, mungkin ya. Waktu itu 2010 ya, 2011 ya, beberapa tahun sebelum gue masuk itu pernah ada kecelakaan kerja yang menimpa anak STM yang magang di kampus gue. Tapi perempuan? Cowok. Nah itu dia, nggak ada hubungannya. Nggak nyambung ya? Tapi karena hal ini jadi makin angker bang. Predikat horor di ruangan itu tuh jadi makin kental gitu loh. Jadi dia tuh lagi benerin kayak suatu jaringan listrik gitulah si anak STM-nya ini. Setrum? Enggak, dia padahal udah pakai safety semua. Dia naik ke atas karena si kabel-kabelnya di atas. Terus nggak tahu gimana ceritanya, gue nggak tahu detailnya itu, katanya jatuh anaknya, palanya itu nimpa kompresor. Kompresor itu buat mesin apa? Yang kayak kalau lu ngisi ban, ngisi angin, itu kan ada yang bunyi yang buat ngisi anginnya. Masuk ke sana? Palanya nimpa nimpa. kompresor. Karena kompresor kan di bawah, dia dari atas nimpa. Palanya tuh kena itu. Jadi langsung innalillahi, meninggal di situ. Dan semenjak itu jadi predikat paling angkernya, malah jadi ya tambah angker lagi karena ada hal itu. Kadang-kadang gitu ya, ada beberapa hal yang nggak jelas ceritanya gimana, pokoknya ada aja gitu. Ya karena kalau jelas-jelas banget ya lu kayak dibuat dong berarti. Bener. Make sense sih. Oke, itu tadi cerita di kampus yang serem-serem tadi. Dan cerita-cerita, kan lo pernah ceritain soal ini di YouTube lo juga kan? Bener. Cuma ada cerita yang nggak ada di sana tapi ada di sini kan? Ada beberapa. Tapi ada juga yang masih lo simpan di sana juga. Ada. Kan? Jadi kalau mau tahu cerita lebih lengkapnya ke YouTube lo aja ya, bisa nonton di situ. Betul. Cuman lo ada nggak nih 2 cerita terakhir nih soal kampus ini? Ada 2 cerita terakhir. Dan gue punya temen namanya Kak Vita nih. Jadi si Kak Vita ini kebetulan dia setelah lulus waktu itu, entah gimana ceritanya dia ngajar di situ bang. Dosen? Jadi staf pengajar. Enggak, jadi staf pengajar di situ. Staf pengajar praktek gitu. Nah dia ini di lab elektro bukan di bengkel. Jadi udah beda bangunan. Nah waktu itu lagi siang-siang. Posisinya itu dia di dalam suatu lab namanya lab pneumatik gitu. Nah di dalam lab itu ada ruangan sekat gitu, sekat kayu gitu buat ruangan dosennya sendiri. Jadi lebih ke partisi gitu ya. Bener. Terus ya dia lagi di dalam situ kan siang-siang. Di dalam situ tuh dia denger kayak suara cek gitu. Dari arah luar, dari arah si mesin-mesin pneumatik ini kan itu lab berjejer mesin pneumatik bang. Ada suara dari luar tuh. Terus siapa dia tanya gitu kan, nggak ada yang jawab. Tetap bunyi tuh trek. Woi jangan nakut-nakutin gitu kan, karena emang biasanya mahasiswa suka iseng gitu. Mahasiswa tuh suka iseng lah, nakut-nakutin apa ngagetin apa gimana ya kan. Ternyata pas dia inget ini tuh siang lagi waktunya istirahat sholat Jumat. Dan rata-rata ya cowok udah pada nggak ada, udah pada ke masjid, udah nggak ada di lab lagi. Dia inget di situ, dia langsung merinding kan, nih bener nggak ya mahasiswa apa bukan ya? Kok bunyi cekrek gitu kan? Dia mastiin lah, dia jalan nih depan. Jadi ini ruangan, ini si mesin-mesinnya dia harus ngelewatin kayak gini dulu, baru bisa ngeliat ke kiri, baru ngeliat ke arah sumber suara. Pas dia ngeliat ke kiri, lu tau nggak bang, rak yang ditarik terus kita lepas itu tuh nutup sendiri lagi. Rak yang ditarik kita lepas lagi. Iya, lu pernah nemuin itu nggak rak model rak kayak gitu? Jadi ke bawah apa ke luar?
enggak kita tarik keluar, luar. kita lepas itu bisa nutup Iya, sendiri. tahu, Pernah tahu, kan? Nah, tahu. itu pas dia lihat ke kiri, itu si raknya gitu-gitu sendiri. Cekrek. Maju masuk lagi. Oke. Maju masuk lagi. Di situ dia lari, Bang. Oke. Lalu apa yang terjadi? Nggak ada, udah itu. Itu parah sih. Apa yang terjadi? Yang ini pasti paling serem nih. yang terakhir ini kan lo ada 2 cerita katanya. Waktu itu ada satu dosen, Bang. Iya. Di situ ada satu dosen di situ lagi, dia tuh mau ngasah suatu pahat bubut itu loh. Jadi di mesin bubut itu ada bagian namanya pahatnya itu buat ngikis si benda yang mau dikerjainnya. Buat diapain? Buat ngikis si benda yang mau dikerjainnya. Jadi dia tuh mau ngasah si pahat ini biar tajam lagi lah. Iya. Gitu. Nah dia tuh ngasah di gedung logistik. Jadi ini gedung bengkel gua, sampingnya ada gedung logistik gitu, samping-sampingan. Nah dia di situ. Nah dia tuh mau ngasah itu pakai mesin gerinda. Nah buat temen-temen yang mungkin yang belum tahu mesin gerinda ya, kalau di lewat bengkelas itu yang berisik gitu loh, yang itu yang paling bikin tetangga sebel. Iya, terus yang percikannya kemana-mana kan. Nah itu mesin gerinda. Nah dia mau pakai mesin itu, tapi mesin gerinda yang di bengkel gue ini, mesin gerindanya itu mesin gerinda semi otomatis, Bang. Yang mesin gerindanya itu yang udah muter sendiri. Jadi kita tinggal ngarahin si pahatnya aja gitu. Oke, bahaya berarti ya? Enggak, malah enak. Malah bahayaan yang manual yang kita pegang, kita ini juga. Okay. Jadi itu semi otomatis, kita tinggal diri, udah di depan mesinnya kita gini gitu. Nah waktu itu dosen gue di situ lagi mau ngasah pahat itu. Singkat cerita udahlah dia ngasah lah di situ kan. Ah tiba-tiba ada staf pengajar lain nih lewat. Staf pengajar lain lewat. Sebut aja ya dosen gue yang lagi mahat ini, yang lagi ngasah ini sebut aja Pak Roy lah ya. Iya. Dosen gue ini Pak Kimar lah. Si Pak Kimar lewat nih ngeliat Pak Roy lagi ngasah. Pak Kimar kaget kan. Astagfirullahaladzim Bapak. Pak Kimar langsung lari ke arah Pak Roy, narik Pak Roy. Pak Roy yang ditarik badannya itu kaget, Bang. Kayak, weh lu ngapain narik gua? Gitu, ibaratnya gitu. Astagfirullahaladzim Pak, kata Pak Kimar kan. Tuh lihat tangan Bapak. Pas dilihat tangannya itu udah darah semua, Bang, kemana-mana, Bang. Dan itu 2 jarinya dia putus waktu itu. Udah habis kemakan sama mesin gerinda itu. Dan dia nggak sadar itu. Yang dia rasain apa? Nggak ada, dia nggak ada. Kita tuh nggak tahu apa yang dia rasain pada saat itu. Jadi itu katanya udah chaos banget, udah darah udah kemana-mana gitu pada saat itu. Dan emang bener. Tapi emang tempat itu serem kah si gerinda otomatis? Ya, yang di logistik. Emang ruangannya itu emang agak serem. Emang serem, ruangannya itu serem. Tapi kalau sampai bikin kecelakaan itu juga malesin juga sih. Itu dia nggak sadar, Bang. Jadi kayak apa ya bahasanya? Menurut dia apa? Menurut dia ngeliat apa? Nah itu gue nggak tahu, masih jadi misteri sampai sekarang karena cerita ini tuh udah kayak udah dari bibir ke bibir gitu loh, kayak dari mulut ke mulut kita tuh tahu gitu. Terus pas ke kelas gue ngajar emang buntung, udah nggak ada jarinya. Oke, tapi kalau gue ngelihat cerita hantu itu, pengalaman cerita paranormal itu ada 2. Satu yang weird, aneh. Satu lagi tuh yang mengancam. Jadi kadang kalau kita dengar cerita hantu itu, kita bisa lihat hantu itu hanya menunjukkan keanehannya. Benar. Tapi ada juga hantu yang nunjukin ancamannya. Kadang-kadang kalau kita lihat di sebuah tempat, cerita-cerita di sebuah tempat itu kadang suka eskalatif tuh. Pertama yang dikasih lihat anehnya dulu, baru dikasih lihat ini ancamannya lo buat lo gitu. Iya. Dan kalau dari cerita lo tadi gue dengerin, gue ngerasa bahwa meskipun di sana dulunya kuburan, terus dijadiin kampus gitu, tapi nggak ada ancaman apapun buat orang. Karena yang dilihat ya sepingsan-pingsan lo kan juga nggak mengancam nyawa gitu maksudnya. Tapi begitu masuk ke yang soal jarinya putus itu baru ancaman sih. Itu menakutkan sih. Karena logikanya itu Bang ya, teror itu. Karena logikanya Bang ya, lu kebeset mesin aja sakit kan, masih teriak "au" gitu kan. Tapi dia nggak ada cerita apapun. Maksudnya kayak dia pernah ngeliat apa, dia pernah melakuin apa, nggak. Pokoknya ada kejadian itu aja. Iya. Tanpa konteks utuh kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak pernah tahu. Dan kayaknya dia nutupin itu kan, kayak takut lah apa gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya itu. Tapi untuk sekelas dosen pun juga susah juga ya. Masa seharusnya kan secara safety sama ini kan dia sadar pasti ada sesuatu aja tuh pada saat itu ya. Iya. Oke, itu tadi ceritanya Gilang soal kampusnya. Iya. Dan kalau mau dengar ceritanya tadi seperti gue bilang, di YouTube lo juga ada ya? Iya. Oke, di tempat lo ini udah ada 40 video katanya? Hampir Ongoing lah. Lonceng misteri? Ya,
Apa misterius apa sih? Lonceng misteri. Misteri? Ya, lonceng misteri. Bukan misterius? Bukan. Oke. Bel misteri. Lonceng. Oh, lonceng. Bukan bel? Bukan. Bukan ya? Lonceng. Itu bisa lihat di YouTube-nya. Bakal ada apa lagi di tempat lo? Katanya lo habis dari rumah Mister. Ada, ntar tayang. Ya, lo dia ceritain soal yang anaknya nggak? Bukan? Enggak, dia nyeritain yang ini, yang di sekolahan lu. Heeh. Di sekolahan lu sama di ini. Waktu dia ada acara mana tuh, seminar di mana, di kampus. Oh, dia mana ceritain gitu, yang dia soal OSIS. Yang sekolah gua apa? Yang kesurupan Ya, masal apa yang OSIS? bener, Yang itu OSIS. dia ceritain yang itu. Kayak gue ceritain di sini ya. Jangan dong, Bang. Lu mah bala. Ya udah, oke. Makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.